Selama ini mungkin kita mikir, apapun yang terjadi di film horor itu cuman settingan atau cuman gimmick doang. Tapi di balik itu semua, percaya nggak percaya, kalau di luar sana emang pernah ada satu kejadian horor yang mirip banget kayak di film. Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Lo berdua tahu kan, ada film yang judulnya Makmum. Iya tahu. Yang sholat itu. Ya, itu kental banget kan. Kayak temanya tuh sholat sendirian, terus ada setan yang gangguin dengan cara setan ini ngikut sholat atau kayak nyautin doa-doa pas orangnya lagi sholat gitu. Ada seorang pemuda namanya Fikri. Kejadiannya ini sekitar 8 tahun lalu pas Fikri itu masih SMA. Entah dia dapat ide dari mana, ada yang bilang kalau lo sholat malam sendirian dan lampunya dimatiin, terus lo sholatnya pakai suara kayak ngucapin doanya gitu, bakal ada yang ngikutin suara lo. Oh gitu. Iya, jadi kayak misalnya, ya lu kalau sholat malam itu kan gak perlu ada suara ya Muy, ya gak sih? Iya benar. Kayak dalam hati aja kan. Tapi ini kayak misalnya lu ngucapin walat dolin, nanti tuh bakal ada yang nyaut di belakang. Nyaut amin. Iya. Oh. Nah, akhirnya di suatu malam si Fikri nyobain tuh buat ngelakuin hal ini. Si Fikri tuh emang anaknya rada-rada STMJ gitu, tau gak sih lu STMJ? Enggak. Sholat terus maksiat jalan. Oh. Rada bandel gitu kan. Cuman emang si Fikri ini walaupun bandel ya cukup sering ibadah juga. Tapi ya bandel-bandelnya emang kadang aneh-aneh nih. Kayak gini nih, makanya dia dapat info kayak gini, dia kepo buat nyobain. Akhirnya Fikri ini sholat tahajud, sholat malam. Dari yang dia ya jarang banget lah sholat tahajud, dia sekali ini sholat tahajud, tapi tujuannya mau sholat sambil pakai suara buat ngebuktiin omongan yang dia temuin gak tahu dari mana itu. Malah nantangin ya. Malah nantangin. Nah, setelah alarm bunyi, Fikri bangun tuh jam 2 pagi. Dia bangun tanpa ngidupin lampu. Dari kegelapan, dia lihat tuh samar-samar adiknya masih tidur. Nah, adiknya Fikri tuh umurnya gak jauh sama dia lah, cowok juga. Sebutnya namanya Fauzan gitu ya. Mereka tuh tidur sekamar. Nah, terus Fikri gelar sejadah di antara kasur dia dan kasur adiknya, karena emang di situ space biasanya salah satu dari mereka tuh buat sholat. Fikri keluar kamar, dia ambil wudhu. Udah selesai ambil wudhu, dia masuk lagi ke kamar. Nah, di kamar dia yang gelap itu, dia ngeliat sejadah yang tadinya dia udah gelar itu kelipet lagi di atas kasurnya. Lah? Aneh kan? Fikri ngeliatin adiknya tuh dari atas, kayak curiga takutnya adiknya yang iseng buat ngelipet sejadahnya dia lagi. Iya. Tapi kelihatan di situ adiknya tuh tidur pulas banget. Udah tuh, mulailah Fikri sholat tahajud. Semua doa-doa dibacain. Mulai dari doa iftitah kan tuh yang Allah Akbar Kabiro, Iya. pakai suara tuh. Lanjut ke Al-Fatihah, pakai suara juga. Sampai walat dolin. Fikri dengar dari belakang ada yang nyautin amin. Beneran ada yang nyautin jadinya? Beneran ada yang nyautin, Muy. Anjing. Setelah denger itu, Fikri tuh ngerasain dua hal, Muinat. Yang pertama, dia rada-rada merinding. Tapi gak lama dia mikir, mungkin adik gua nih iseng nyautin gitu kan. Di situ Fikri masih nyoba positive thinking dan yaudah dia lanjutin sholat tahajudnya sampai dia selesai. Udah selesai sholat nih, dia lihat ke belakang, nggak kelihatan ada siapa-siapa. Kalian pernah gak sih nonton film Bangku Kosong? Gue belum lagi. Gue juga gak nonton lagi. Nih gue ceritain sinopsisnya ya. Jadi ini tuh ceritanya tentang satu murid yang disuruh guru barunya duduk di bangku kosong yang selama ini tuh gak pernah didudukin siapapun. Oh, kalau itu gue pernah dengar. Pernah dengar? Haha. Tapi setelah dia duduk di situ Bi, banyak kejadian mistis yang menimpa murid ini. Oke. Nah kali ini gue mau ceritain kejadian yang ada miripnya sama film Bangku Kosong. Jadi ini cerita tentang salah satu SMA terkenal di Jakarta. Kejadian ini sekitar tahun 90-an. Jadi ada perempuan namanya Kika. Kika ini kelas 2 SMA. Kika tipe anak yang aktif di sekolah. Dia ikut ekskul dan ikut OSIS juga. Pokoknya tipe-tipe anak gaul di SMA gitu Moy, Bi. Mukanya cantik, badannya bagus, benar-benar idaman laki-laki di SMA. Jadi waktu itu, pas hari Senin, pas bel sekolah bunyi, Kika tuh belum sampai, dia telat 15 menit. Akhirnya pas dia sampai sekolah, untungnya pagar tuh masih dibuka. Dia masih boleh masuk ke sekolahnya. Dia lari masuk ke kelasnya sambil ngos-ngosan.
Kika nih panik banget karena jam pelajaran pertama itu tuh pelajaran matematika. Dan gurunya terkenal killer banget. Kita sebut aja gurunya nih namanya Pak Seno. Oke. Pas Kika sampai depan pintu kelas, pelajaran udah mulai. Kika di situ takut banget, tapi daripada dia bolos, akhirnya dia beraniin diri untuk ngetok pintunya. Pas diketok, tok tok, "Assalamualaikum Pak, maaf saya telat." Terus Pak Seno ini bilang, "Kamu ini baru hari Senin aja udah telat, sana duduk." Akhirnya Kika minta maaf dan langsung duduk di bangkunya Kika. Kika ini posisi duduknya tuh di pojok kiri paling belakang. Terus pelajaran udah dimulai seperti biasa. Dan pas banget di hari itu mereka ada ulangan harian. Pas Kika lagi ngerjain, Pak Seno tuh selalu ngeliatin ke arah Kika dari meja guru. Sampai Kika tuh gak fokus buat ngerjain ulangannya. Akhirnya Kika ngerjainnya buru-buru dan selesai paling pertama. Pas dia kasih kertas ulangannya ke Pak Seno, ternyata Pak Seno langsung nilai di situ juga. Setelah nilai ulangannya dikasih, ternyata Kika tuh kaget banget, dia dapat 5 nilainya. Dan Pak Seno juga agak marah bilang ke Kika, "Kika, kamu kalau peduli sama nilai kamu, ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini." Di situ Kika setuju, karena nilai dia juga kurang bagus kan. Akhirnya bel jam pulang sekolah bunyi. Semua murid-murid udah siap-siap mau pulang. Tapi Kika tetap diem di kursinya sambil nungguin Pak Seno masuk ke kelas. Karena tadi mereka udah janjian kan. Iya benar. Kika nungguin kira-kira udah sampai 1 jam, gak datang-datang juga nih Pak Seno. Jam pulang sekolah anak SMA kan jam 3 sore ya biasanya. Iya. Berarti ini udah jam 4 sore, Kika masih di kelasnya dan belum ada tanda-tanda dari Pak Seno. Dan Kika sendirian nih? Sendirian. Oke. Akhirnya Kika mutusin untuk keluar kelas mau ke ruang guru buat nyamperin Pak Seno. Pas Kika mau keluar kelas, tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno bilang, "Maaf ya, saya tadi input nilai dulu di ruang guru." Setelah dari situ, akhirnya mereka bareng-bareng lanjut masuk ke ruang kelas. Terus Pak Seno duduk di kursi meja guru yang di depan. Kika narik bangku dan duduk di depan meja Pak Seno. Di situ Pak Seno ngobrol sama Kika, nanyain mau dikasih ulangan tambahan atau gimana. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Lo tau film Keramat? Tahu? Gue pernah dengar. Film ini tahun 2009 yang konsepnya tuh kayak film dokumenter gitu kan, Nat? Iya benar. Oke. Film ini kayak nyeritain ada sekelompok orang yang mau bikin film di satu tempat di Indonesia. Dan mereka ngalamin hal mistis di sana. Nah, cerita yang gue dapat ini bener-bener mirip banget kayak film Keramat itu. Jadi ada satu kelompok anak-anak mahasiswa gitu, Nat, bersembilan. Di sini mereka emang tugas akhirnya mengharuskan mereka buat bikin film pendek buat syarat kelulusannya. Nah, berangkatlah mereka ke suatu tempat ini dari Jakarta ke daerah Jawa Barat buat bikin film pendeknya. Mereka ngedatengin satu tempat dekat pegunungan yang gak bisa gue sebutin nama daerahnya apa. Jadi mereka tinggal di sana, di satu penginapan kecil yang dekat sama tempat mereka syuting. Rencana mereka syuting itu sekitar 2-3 harian doang lah, di dekat lereng gunung itu. Jadi suasana tempat itu kayak dingin, kanan kirinya pohon, ada jalanan tapi cuman kecil doang. Pokoknya tuh mereka mau bikin kayak vibes film mereka tuh macam-macam kayak di desa-desa luar negeri gitu lebih, Nat. Nah, konsep filmnya mereka itu kayak anak-anak kuliahan lagi mau liburan, camping sambil api unggunan gitu. Ya. Di hari pertama mereka sampai, mereka nyampe sekitar jam 2 siang. Mereka langsung ke penginapan dulu buat istirahat dan rapi-rapi lah. Jam 4-an sore, mereka mulai tuh syutingnya. Dari jam 4 sore sampai jam 7, mereka syuting tuh gak ada kendala sama sekali. Tapi mulai masuk jam 7-an ke atas, mereka barulah ngerasain hal mistis di sana. Di jalan menuju gunung gitu, kalau misalnya malam kan pasti sepi dong, gelap banget juga kan. Nah, mereka tuh syuting di tempat itu. Dan salah satu case-nya, namanya Axel, kayak di dalam hutan gitu. Dia ngeliat ada cewek baju putih ngintip dari balik pohon